Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah Bapa. Kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan, lewat firman-Mu, lewat hamba-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu Bapa. Tenangkan hati kami, fokuskan hati kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau terselami pikiran-Mu,
menyatakan bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah dalam kehidupan kami, Yesus. Kami rindu Kau bertata dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau, Yesus. Oh, Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kami menyembah Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Benar Bapa, Kau tetap Allah selama-lamanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Hari ini kami sangat bersyukur kami bisa berkumpul tempat ini. Kami telah memuji menyembah-Mu, semua atas izin-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman yang daripada-Mu. Pakailah lidah bibir hamba-Mu ini, biar hanya firman-Mu saja yang keluar darinya. Pakailah hamba-Mu ini yang terbatas, sehingga firman-Mu bisa disampaikan dengan baik, dan kami semua bisa semakin mengenal-Mu, dan bisa hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman daripada-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom. Kurang semangat kayaknya ya. Shalom. Gitu dong, kan ibadah pemuda harusnya semangat gitu ya. Nah, sudah tahu kita mau bahas apa hari ini? Loh, kok kayaknya sudah cuma satu? Yang lain sudah tahu? Ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu? Kalau ada yang belum tahu berarti belum follow IG nih. Jangan lupa di follow ya IG-nya KOC ya. Promosi dikit. Oke, boleh mungkin ditampilkan slide-nya. Jadi seperti yang teman-teman sudah tahu di Instagram dan juga di WhatsApp kita sudah infokan. Hari ini kita akan membahas how to face toxic relationship. Tentunya sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Cuma sebelum kita bahas bagaimana cara menghadapinya, kita harus tahu dulu nih, kira-kira apa sih toxic relationship itu, apa itu relationship gitu ya. Coba mungkin kira-kira ada yang mau bersuara, apa itu relationship? Hubungan, ya itu bahasa Indonesia, bener sih. Ada yang lebih saintifik nggak? Relasi, oke, boleh. KBBI semua ya. Oke, nggak apa-apa.
Nanti kalau ada yang bisa jawab lebih dalam lagi, dapat coklat nih. Wes, sponsor. Nggak ada, oke nggak apa-apa. Relationship, ini aku sempat ngintip dari KBBI itu benar. Artinya hubungan atau relasi. Nah, hubungan sendiri artinya adalah kontak atau sangkut paut atau ikatan. Artinya adalah relationship itu terjadi, jadi relationship ini bukan suatu hanya kata benda ya, tapi seperti event gitu ya. Suatu keadaan di mana kita memiliki ikatan atau interaksi dengan orang lain. Jadi relationship itu bukan hanya hubungan asmara, bisa jadi pertemanan. Pertemanan itu juga relationship. Kita ke pasar beli barang itu juga relasi transaksi gitu ya. Juga bahkan bisa dengan yang kita nggak kenal sekalipun. Misal nih kita lagi berada di bis gitu ya. Terus kita duduk sebelahan sama orang, kita nggak kenal, kita nggak tahu siapa dia, asalnya dari mana, mau kemana, kita nggak tahu. Tapi begitu kita bertatap muka, kita mengobrol, itu sudah jadi relasi gitu. Jadi relasi itu bisa dari mana aja, dari yang kita kenal, keluarga, teman, rekan profesional, atau mungkin bahkan stranger. Nah, kira-kira kita tuh harus nggak sih berelasi gitu ya? Mungkin ada yang bilang, Kak saya ini introvert loh, masa saya harus kerelasi sih? Saya lebih pilih berdiam diri aja, nggak usah ketemu siapa-siapa gitu ya. Nah ini ada jawabannya dari Alkitab loh teman-teman. Coba kita lihat di Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang lebih baik dalam jerih payah mereka. Nah di dalam Alkitab, ini kata Alkitab ya, dalam Pengkhotbah 4, Salomo itu memberikan nasihat. Kita tahu kitab Pengkhotbah itu adalah kitab di mana Salomo memberikan nasihat tentang kesia-siaan gitu ya. Nah di Pengkhotbah yang pasal 4 ini, Salomo tuh kasih satu nasihat yang dapat disimpulkan, coba dilanjutin. Hidup seorang diri itu adalah kesia-siaan. Siapa di sini yang mau berakhir dalam kesia-siaan? Enggak ada ya. Kalau kita nggak mau berakhir dalam kesia-siaan, jadi jangan hidup seorang diri. Kita harus memiliki relasi. Apalagi Tuhan sendiri juga bilang, 2-3 orang berkumpul, maka aku juga hadir di situ. Apalagi Tuhan juga bilang, perintahnya adalah, pergilah dan jadikan seluruh bangsa muridku. Itu artinya kita harus berelasi. Setuju? Puji Tuhan. Oke, lanjut. Sekarang kita udah percaya dan kita yakin kalau misalnya kita harus berelasi gitu ya. Nah, tapi pernah nggak teman-teman merasakan ketika kita berhubungan dengan orang lain, itu rasanya kok kayak, kok orang ini gini sih, kok orang ini gitu sih gitu. Pernah nggak? Pernah ya, berarti pernah berelasi semua. Memang bisa aja kita menemukan orang-orang yang nggak sesuai dengan sifat kita, nggak sesuai dengan kebenaran firman. Itu kalau sekarang istilahnya kerennya adalah toksik, bener ya? Oh orang ini toksik banget sih, nggak cocok sama aku gitu. Atau ini orang kok toksik banget, apa-apa ngomongannya mesti ngomongin orang. Atau misalnya, ini orang toksik banget sih, masa aku mau ngomong pendapat nggak dibolehin. Banyaklah label-label toksik yang kita berikan gitu. Tapi sebenarnya coba kita bahas ya, apa sih toxic relationship ini? Nah sebenarnya banyak yang memberikan definisi toxic relationship. Misalnya toxic relationship itu adalah, ini hubungan orang-orang yang memberikan contoh buruk gitu. Atau misalnya orang-orang yang memberi pengaruh buruk, itu nggak salah. Tapi definisi yang mau dipakai hari ini adalah toxic relationship itu adalah hubungan yang memiliki sifat merusak. Jadi toxic relationship adalah hubungan yang memiliki sifat merusak. Nah, dengan definisi ini kita jadi tahu nih indikasinya toxic relationship itu apa aja. Ya dong, kita supaya bisa mencegah dan juga menghadapi toxic relationship, kita harus tahu mana yang masuk toxic, mana yang nggak masuk toxic. Nah, cara kita tahu, kita akan cari tahu indikasi dari toxic relationship. Atau bahasa kerennya yang red flag yang mana gitu ya. Oke, lanjut. Ini adalah indikasi toxic relationship yang pertama. Jadi karena kita tahu toxic relationship itu adalah hubungan yang merusak, yang pertama adalah hubungan yang merusak karaktermu. Atau change who you truly are. Mari kita coba belajar dari kisah pembuangan Babel ya. Di sini ayatnya nggak ada, aku ceritain aja. Di dalam kitab Korintus, Paulus tuh ngajarin kalau pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Amin. Nah itu juga seperti yang terjadi pada teman-teman kita, bukan teman-teman ya, pendahulu kita di pembuangan Babel.
Jadi pas waktu kita tahu kerajaan Israel pada akhirnya diserahkan ke Babel, dan semua bangsawan-bangsawannya, keturunan bangsawan, itu dijadikan tawanan sama Babilonia. Termasuk siapa? Ada yang tahu? Daniel dan teman-temannya. Dan gak cuma berempat, banyak nih. Banyak bangsawan yang dikumpulin, itu jadi tawanan. Tapi Babilonia pinter. Mereka gak cuma nawan supaya dikasih di penjara, kasih makan, enggak. Ditawan supaya apa? Supaya bisa dijadikan pekerja gitu. Ini kan orang-orang pintar, mereka bangsawan. Bisa dong kita jadikan penasehat, kita jadikan pengatur keuangan dan segala macamnya gitu. Tapi Babilonia punya SOP tertentu untuk mendidik orang-orang ini. Jadi mereka tuh harus punya gizi yang baik, mereka harus perawakannya bagus, mereka harus ikut pengajaran yang bagus dan lain-lainnya. Termasuk mereka harus makan makanan yang sama dengan raja. Nah, padahal makanan yang dimakan oleh raja adalah makanan yang digunakan untuk persembahan ke dewa-dewa. Bukan Allah yang benar, tapi dewa-dewa. Di situ kan sebenarnya makanannya najis ya. Nah, bangsa Israel itu harusnya nggak boleh makan makanannya najis. Tapi karena mereka sudah terlanjur bergaul dengan, ya udah, mereka kan karena tertawan di situ, jadi mereka bergaul dengan Babilonia, dengan orang-orang kepala staf, kepala istana, kepala staf Babilonia, dan akhirnya mereka mau nggak mau ikut dengan SOP-nya Babel. Mereka makan makanan yang najis, makan minum-minum anggur, dan lain-lainnya. Hanya 4 orang yang berhasil bertahan. Daniel dan 3 teman-temannya. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya relasi yang toksik itu nggak cuma 1 orang loh. Bisa jadi nggak cuma 1 orang, bisa jadi 1 circle atau mungkin 1 komunitas. Itu bisa jadi toxic relationship yang merusak karakter kita, merusak apa yang udah kita miliki sebelumnya, kebiasaan baik yang kita punya sebelumnya itu jadi rusak. Itu. Jadi bergaulan yang salah bisa merusak kebiasaan yang baik. Toxic relationship bisa merusak kebiasaan yang baik, bisa merusak karakter kita yang sudah terbentuk. Itu yang pertama, red flag yang pertama. Red flag yang kedua, lanjut. Red flag yang kedua itu hubungan yang merusak kehidupanmu. Nah, bedanya apa? Kalau yang tadi karaktermu, who you are, kalau kehidupanmu tuh lebih ke arah jalan hidup kita. Kesehatan kita, fisik kita, karir kita, masa depan kita, kayak gitu. Ada cerita yang menarik di Alkitab tentang toxic relationship yang merusak kehidupan seseorang gitu. Di sini siapa yang tahu namanya Simpson? Yang nggak tahu berarti belum pernah baca Hakim-Hakim nih. Oke, orang terkuat, benar. Berarti udah pernah baca Alkitab ya, bagus. Nah, kalau misalnya ini belum ada, jadi belum ada di slide, aku ceritain aja. Di Hakim-Hakim pasal 13 itu kita mengetahui ada seorang namanya Simpson. Dia adalah seorang nasir Allah gitu. Nasir itu apa sih? Nasir itu adalah orang yang melakukan nasar untuk mendapat jawaban dari Tuhan. Nah, kalau dalam kasusnya Simpson itu mendapatkan kekuatan untuk menjadi penyelamat Israel dengan nasarnya adalah dia pantang potong rambut. Kayak Koko gitu berarti ya, pantang potong rambut gitu. Nah, di pasal 14 tuh diceritain nih, Simpson tuh bagaimana kok bisa jadi pahlawan gitu ya. Jadi Simpson itu punya misi gitu. Dia punya misi cari gara-gara dengan bangsa Filistin. Karena pada waktu itu Israel lagi dijajah oleh Filistin. Nah, Simpson itu kan ya bayangin ya kalau dia orangnya kuat, pasti badannya maco, mempesona gitu. Siapa sih yang gak jatuh hati sama Simpson waktu itu? Bahkan termasuk wanita dari Filistin pun. Nah, ini wanita yang Filistin ya, bukan Delila ya. Wanita yang pertama ini, wanita Filistin ini akhirnya jatuh cinta dan menikah dengan Simpson. Seharusnya dari bangsa Israel itu gak boleh menikah dengan bangsa lain. Tapi pada saat itu memang direncanakan Tuhan. Kemudian ketika Simpson dan wanita ini menikah, acara pernikahan itu diadakan di rumahnya, areanya bangsa Filistin. Itu diadakan selama 7 hari lamanya pernikahan itu. Pada hari pertama pernikahan, itu Simpson mengadakan taruhan sama 30 orang Filistin. Dikasihlah teka-teki. Intinya dikasih teka-teki gitu ya. Dikasih teka-teki, siapa yang bisa jawab, nanti kalau kalian bisa jawab, aku kasih baju-baju yang bagus gitu kata Simpson. Tapi kalau kalian gak bisa jawab sampai hari ke-7 acara ini selesai, kalian kasih aku baju-baju yang bagus gitu. Orang Filistin seneng lah, wah
ini kita bisa dapat harta nih gitu kan. Oke, kita setuju gitu ya. Udah deal. Dikasihlah pertanyaan teka-teki gitu kan. Tapi orang Filistin ini bingung, wah teka-tekinya kok sulit. Kita nggak ngerti nih jawabannya apa gitu kan. Bahkan 30 orang ini berpikir bersama selama 3 hari nggak dapat jawabannya. Mereka bingung, akhirnya mereka datengin nih istrinya Simson. Wanita, kamu nih sengaja bawa laki-laki itu supaya kita miskin gitu ya. Coba bujuk suamimu supaya kita tahu jawabannya. Kalau kamu nggak mau bujuk suamimu, kita bakar rumahmu. Oh, diancam. Akhirnya karena istrinya Simson ini takut, wah kok diancam nih sama 30 orang, kan takut ya kalau diancam 30 orang, mau dibakar rumahnya kan takut gitu. Akhirnya dia ke Simson kasih tahu dong yang gitu apa nih jawabannya gitu. Ya namanya Simson juga kalau namanya cowok kalau udah dirayu sama istrinya masa sih nggak mau jawab gitu kan ya. Akhirnya Simson kasih tahu nih jawabannya gitu. Dan akhirnya 30 orang Filistin ini datang dengan bangganya gitu ke Simson. Jawabannya ini gitu. Simson marah. Kalian ini dikasih tantangan gak bisa jawab malah ngancam istri gua gitu. Akhirnya dengan alasan inilah Simson jadi marah. Dan dengan alasan ini Simson membunuh 30 orang Filistin itu. Nah kalau orang Filistin dibunuh, 30 orang Filistin dibunuh oleh orang Israel, tentu status politiknya akan jadi panas. Nah disitulah mulai Simson karirnya menjadi pahlawan Israel. Nah itu di pasal 14. Di pasal 15 ini cerita berikutnya nih, chapter 2 gitu ya. Simson itu lagi-lagi cari gara-gara. Jadi dia datang nih ke rumah mertua gitu ya. Gak apa-apa lah istriku kemarin bikin aku marah gitu. Mau dimaafin lah intinya mau rujuk gitu ya. Datang nih ke rumah mertua, permisi om gitu ya misal. Atau permisi papa gitu ya. Ternyata pas waktu datang udah cerita mau rujukan atau gimana gitu. Papa mertua bilang nih, kukira kamu udah gak sayang sama anakku. Ternyata istri Simson udah diberikan kepada orang lain gitu, udah jadi istri orang lain gitu. Terus papa mertua bilang, ya udah kalau kamu mau sama adiknya aja gimana gitu. Wah kalau orang Israel nggak bisa digituin, orang Filistin mungkin udah biasa ya, tukar-tukar istri, lempar-lempar istri itu udah biasa. Tapi kalau di ajaran Israel itu nggak boleh, itu sesuatu yang tercela banget. Akhirnya Simson marah ya, Simson marah tapi nggak langsung membunuh papa mertuanya nggak. Dia bikin siasat. Dia pergi ke ladangnya tempat bangsa Filistin panen gitu ya. Nah di sana dia bikin ada anjing-anjing hutan, dia ikat dengan obor ekor-ekornya. Kemudian anjing-anjing ini lari ke arah gandum-gandum gitu. Bayangin kalau anjing bawa obor ke arah gandum-gandum, yang terjadi gandum-gandumnya kenapa? Kebakar. Nah kalau gandumnya segitu banyak kebakar, gagal panen nggak? Gagal panen. Akhirnya bangsa Filistin jadi kayak marah besar. Ini gara-gara siapa ini? Kok bisa kita gagal panen? Itu gara-gara Simson, menantunya si itu. Akhirnya orang Filistin rame-rame bakar rumah papa mertuanya Simson. Di situ dendamnya Simson terbalas. Sekaligus Simson berhasil bikin gara-gara dengan bangsa Filistin. Bikin gagal panen. Nah selanjutnya inilah masa kejayaannya Simson. Jadi waktu Simson lagi lari itu ya, lagi bersembunyi di Gua Etam, itu di dekat daerah tempat bersinggahnya Yehuda, suku Yehuda. Nah, bangsa Filistin tuh ada kurang lebih 1.000 orang datang gitu ke arah Yehuda. Suku Yehuda gitu ya. Mana nih yang namanya Simson? Dia cari gara-gara dengan kita. Kalau kalian nggak mau kita perangin, serahin Simson ke kita. Suku Yehuda takut dong. Wih, ada ribuan pasukan kuat ini. Masa kita mau perang? Enggak deh, jangan deh nanti kita bagiannya mati gitu. Akhirnya mereka cari Simson gitu. Simson tuh bangsa Filistin nyari kamu, kita serahin kamu ya, kita nggak mau kenapa-kenapa gitu. Akhirnya Simson diserahin gitu kan. Ketika Simson diserahkan, anggap aja bayangin gini, ini perbatasan. Misal ini areanya Israel ya, Yehuda. Di sini areanya Filistin gitu. Nah di area Filistin itu ada 1.000 orang pasukan gitu. Di areanya Yehuda ada masyarakat Yehuda, banyak nih penontonnya. Simson di tengah-tengah diserahin gitu ya. Dia lihat ada penonton,
ada musuh. Nah, disitulah masa kejayaannya mulai. Dia ambil tulang rahang keledai ya. Tulang rahang keledai gitu ya, bayangin cuma tulang loh itu. Dia pakai di tangannya untuk membunuh 1.000 orang Filistin itu. Dan akhirnya bangsa Israel lihat, wah ternyata dia adalah penyelamat Israel yang dikirim oleh Allah. Dan akhirnya Israel mengangkat Simson menjadi hakim atas mereka. Itu adalah masa depan atau jati diri dari Simson, yaitu adalah hakim Israel atau penyelamat Israel. Tapi itu cuma berlangsung beberapa tahun. Kalau kita lihat di pasal berikutnya, Simson akhirnya bertemu dengan, nah ini kita tahu nih ceritanya. Siapa yo? Siapa? Delila. Kok ya ragu-ragu jawabnya ya? Nah kita tahu ya kalau ketemu dengan Delila ini, Simson ini masih jadi musuh Filistin. Tapi dengan catatan, Simson dan Delila ini berkencan ini tidak dengan seizin Allah. Kalau dengan istri pertamanya itu memang direncanakan oleh Allah. Tapi dengan Delila itu bukan rencana Allah. Alhasil apa? Ketika Simson yang merupakan musuh Filistin bolak-balik cari tahu apa nih kelemahan dari Simson gitu kan ya. Akhirnya seperti biasa Filistin punya siasat. Deketin Delila. Itu ayangmu itu kelemahannya apa sih? Coba kamu cari tahu gitu. Akhirnya Delila merayu-rayu gitu kan. Kelemahanmu apa gitu, kasih tahu aku. Kamu kan sayang sama aku, masa kamu gak mau kasih tahu sih gitu misalnya ya. Terus akhirnya dikasih tahu, tapi bohong gitu. Oh aku lemah kalau kamu ikat tanganku gitu ya. Akhirnya malamnya tangannya diikat, dikepung sama bangsa Filistin. Terus akhirnya apa ya, karena bukan rambutnya dipotong, jadi kan dia tetap kuat ya. Dia akhirnya bisa apa? Bisa membunuh bangsa Filistin lagi gitu. Terus berikut ini kejadian berulang sampai 3 kali. Ya di sini Simson agak gimana ya? Agak bucin kayak ya. Soalnya dia sampai 3 kali loh. Pertama mungkin dia oke lah nggak apa-apa kasih tahu. Tapi dia tahu nih habis ngasih tahu bangsa Filistin serbu. Yang kedua dia kasih tahu lagi tapi masih bohong. Itu diserbu lagi sama bangsa Filistin. Sampai kali ketiga pun dia tetap kayak gitu. Kali keempat, Delila merengek-rengek. Kita coba lihat ya, di Hakim-Hakim 16 ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek. Oh bayangin, berhari-hari. Jadi gak cuma sehari ya. Bisa jadi mungkin itu mingguan atau bulanan kita gak tahu. Merengek-rengek terus kepadanya dan terus mendesak-desak dia. Ya kalau jadi Simson sih juga kayak, aduh ini apa sih gitu kan ya. Akhirnya dia gak bisa menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Ini udah menjadi indikasi yang kedua, yaitu merusak kesehatan mentalnya. Ini sebenarnya udah jelas sih, Delila itu adalah toxic relationship bagi Simson. Kalau mau bener, ya udah tinggalin aja sih harusnya si Delila itu. Tapi namanya Simson ini mungkin dia masih bucin gitu sama Delila gitu ya. Akhirnya dia nggak mau ninggalin gitu. Dia capek setengah mati ngadepin Delila. Dia tahu nih mungkin ya, kalau aku kasih tahu nanti bangsa Filistin nyerbu lagi nih, gimana nih gitu kan ya. Ya udahlah, tak kasih tahu aja, aku jujur aja. Iya kelemahanku tuh pangkas rambut, potong rambut gitu. Ya udah, gara-gara dia ngaku, akhirnya bangsa Filistin berhasil menangkap Simson gitu. Sudah ditangkap, ditawan, dibawalah ke istana, di penjara gitu ya. Dan di penjara bukan cuma jadi tawanan doang. Kalau kita lihat di ayat 25, coba kita lihat, nah 25 bagian awal. Ini ceritanya para penduduk istana gitu ya, raja dan juga para petingginya. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Oh, serem sih itu. Jadi awalnya Simson yang seorang hakim Israel, tapi berakhir menjadi seorang pelawak. Itu adalah indikasi toxic relationship yang kedua. Mengubah masa depan kita, mengubah jati diri kita, bahkan mengubah kehidupan kita. Merusak tepatnya ya, merusak kehidupan kita. Nah, jadi jangan sampai kita berakhir seperti Simson, yang seorang nasir Allah menjadi pelawak hanya gara-gara hubungannya dengan hubungan yang toksik ya, hubungannya toksik dengan Delila yang bahkan gak direstui sama Allah. Itu 2 red flag yang kita bisa pelajari hari ini. Nah, ada satu lagi flag tapi bukan red. Yang ini black flag. Udah yang ini
pasti banget nggak boleh dinego-nego lagi. Coba kita lihat ya, tanda ketiga atau indikasi ketiga adalah hubungan yang merusak hubunganmu dengan Tuhan. Dah, ini pasti nggak boleh dinego lagi. Kalau mungkin merusak kesehatan mental kita atau merusak karakter kita, oh tapi aku bisa kok mempertahankan karakterku, ya fine. Aku bisa kok tetap menjalankan karirku, ya silakan. Walaupun sulit, ya silakan tanggung sendiri gitu. Tapi kalau sampai yang ketiga, merusak hubunganmu dengan Tuhan, sampai misalnya kita sampai lupa berdoa, kita sampai nggak suka ke gereja, kita nggak suka menyembah Tuhan, nah itu udah hubungan toksik yang paling toksik. Belajar dari kisah Salomo. Siapa yang nggak tahu Salomo? Tahu ya, kita belum lama ini baca ya 1 Samuel ya, sebelum 2 raja-raja, sebelum 1 raja-raja kita baca kitab Samuel. Salomo adalah anak Daud, raja yang paling luar biasa kaya raya. Bahkan di zaman Salomo itu perak nggak ada harganya, semua dari emas. Gitu. Bahkan di itu menganggap Salomo sebagai yang paling bijak, nabi yang paling bijaksana. Gitu. Bahkan di kita dicatat tidak ada raja yang lebih bijaksana sebelum bahkan sesudah Salomo. Keren. Tapi raja yang seperti itu, yang katanya bijaksana, bisa jatuh gara-gara toxic relationship dengan istri-istri dan gundik-gundiknya, yang totalnya 1000 itu. Coba kita lihat. 1 Raja-Raja 11 ayat 4, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya, bukan istri doang ya, tapi istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Nah, ini adalah black flag atau indikasi toxic relationship yang ketiga, yaitu ketika relasi kita menjauhkan atau merusak hubungan kita dengan Tuhan. Itu udah bahaya banget gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misal kita udah tahu nih indikasi-indikasinya. Yang pertama merusak kesehatan kita, merusak mental kita. Nah kalau misalnya udah kayak gitu, kira-kira kalau diterusin akibatnya apa sih gitu. Coba kita lihat, akibat kalau kita melanjutkan hubungan yang udah jelas indikasinya. Next. Dari toxic relationship yang kita ada mungkin indikasi 1, 2, 3 tadi itu, kalau kita lanjutin itu bisa berujung ke ketidaksiaan kita kepada Tuhan. Kita bisa didapati tidak setia. Kalau kita lihat tadi teman-teman Daniel itu meninggalkan ajaran Tuhan yang dari Israel. Mereka udah diajari sama dari bangsa Israel, kalian harus gini, nggak boleh menajiskan diri. Tapi ketika masuk ke Babel, mereka nggak setia. Simson, yang pertama dia harusnya menjadi penyelamat Israel, tapi akhirnya dia nggak sesuai, nggak sepenuhnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Salomo yang paling parah, yaitu malah menyembah berhala. Jadi hati-hati ya, toxic relationship itu bisa saja menyebabkan diri kita nggak setia sama Tuhan, terutama indikasi ketiga. Nah jadi sebelum kita menghadapi toxic relationship, ada baiknya kita mencegah, benar ya? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana mencegah toxic relationship? Coba kita lihat. Ada 3 yang aku dapat dari beberapa ayat di Alkitab. Yang pertama kita harus memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus ada yang tahu apa? TikTok. Nah, bingung ya? Memiliki karakter Kristus itu sederhananya itu kita memiliki buah roh. Kita memiliki buah roh. Nah, buah roh itu bisa kita lihat di Galatia 5 ya 22-23, ada 9 di sana. Bisa dibaca sendiri nanti. Kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, kita berbuah kasih, sukacita dan lain-lainnya itu, kita bisa menyadari indikasi toxic relationship lebih cepat, lebih awal, bahkan mungkin Roh Kudus bisa menyingkapkan kita sebelum indikasi itu muncul. Gitu. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus berbuat untuk kedepannya. Nggak sampai kita terjebak ke dalam toxic relationship. Yang kedua, bangun relasi berdasarkan firman. Nah, jadi kalau kita mau menjalin pertemanan, menjalin relasi dengan orang lain, semua relasi kita itu harus didasarkan dengan firman. Kalau kita mendasarkannya dengan firman, itu harusnya tidak akan berujung ke toxic relationship. Apalagi kalau kedua belah pihak sama-sama menjalankannya berdasarkan firman, itu pasti nggak mungkin toxic. Tapi kalau cuma satu sisi, ya masih ada kemungkinan, gitu ya.
Nah, apa sih pedomannya kita untuk membangun relasi? Firman yang mana? Firman yang paling sederhana, yang paling utama. Apa yuk firman yang paling utama? Kasihilah sesamamu manusia. Nah, jadi kalau kita mau berelasi dengan sesama manusia, ya kita harus kasihi mereka. Kasih itu apa? Bisa dilihat nanti ya di 1 Korintus 14, bisa dibaca sendiri. Nah, yang ketiga adalah berkomunitas dalam Tuhan. Coba kita lihat ayatnya nih, ini bagus banget. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Paulus menasihati jemaat di kota Ibrani, itu untuk jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sama untuk kita juga, berlaku untuk kita juga. Jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena apa? Komunitas atau komunitas rohani itu sebenarnya efeknya luar biasa loh buat kita. Contoh yang nggak usah jauh-jauh deh, yang di dekat kita aja, Generation of Christ, komsel kita, komunitas kita. Itu banyak loh perubahan-perubahan, pertumbuhan rohani yang terjadi. Sadar nggak sadar teman-teman di sini banyak yang terbentuk. Ada mungkin dari yang awalnya nggak suka ke gereja, awalnya yang ya pokoknya ogah-ogahan lah kalau ke gereja atau cuma sekedar ke gereja gitu. Tapi lama-lama bisa terbentuk semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Aku sendiri pun juga begitu. Awal-awal aku juga ya udah gereja pokoknya datang hari Minggu, Rebo, Kamis gitu. Nah, Sabtu dulu aku juga sering komsel nggak ikut. Karena apa? Aku punya kerjaan, aku punya tugas yang lain kayak gitu. Tapi di satu titik aku merasa kayak udahlah aku mau coba rajin ikut komunitas gitu. Melalui komunitasnya aku merasakan, oh ternyata selama ini aku itu melakukan cuma rutinitas gitu. Oh ternyata selama ini apa yang aku yakini salah gitu. Oh ternyata selama ini yang aku buat yang aku rasa benar ternyata tidak tepat, kurang benar. Jadi banyak teguran-teguran juga aku peroleh kayak gitu. Sebenarnya luar biasa sih komunitas kita itu dipakai Tuhan luar biasa. Semakin banyak kebenaran firman yang tersingkap dan juga semakin banyak pengenalan Tuhan yang semakin bisa kita dalamin gitu. Nah jadi mungkin teman-teman di sini ya, ada baiknya kalau kita dimanapun kita berada, nggak harus di sini. Kalau mungkin teman-teman lagi di luar kota atau di mana, punyalah komunitas rohani. Karena itu juga diatur di firman Tuhan loh. Jadi kita harus punya komunitas rohani supaya kita tidak terjebak dalam toxic relationship. Karena kalau kita udah punya komunitas rohani, kita akan lebih kuat. Kita juga tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Oke, lanjut. Oh sorry, belum ya. Ini intro dulu. Jadi bagaimana kalau misalnya nih kita ternyata udah telanjur punya temen atau telanjur punya relasi yang lagi toksik-toksiknya gitu ya. Perlu diingat nih, karena kalau walaupun kitanya sendiri udah jalan sesuai dengan firman Tuhan, kita udah punya karakter Kristus, mungkin orang lain enggak. Dan ketika kita berelasi dengan mereka, bisa jadi mereka masih toksik gitu, masih memiliki pengaruh-pengaruh yang sesuai dengan indikasi tadi gitu. Jadi gimana? Kalau kata Paulus, kita lihat di 1 Korintus 5 ayat 11, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang apa? Yang sekalipun menyebut dirinya saudara, tapi mereka adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Intinya mereka yang melakukan pelanggaran firman Tuhan. Atau ini adalah indikasi ketiga, yaitu yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau dari Paulus sih gampangnya, ya kamu kalau nggak mau kena pengaruh buruk, jangan bergaul gitu. Coba satu ayat lagi. Next, 2 Tesalonika 3 ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Nah berarti mau gampangnya lagi, kalau kita nggak mau terpengaruh, kita nggak mau sampai hubungan dengan Tuhan itu rusak, ya jangan bergaul sama orang yang nggak punya hubungan sama Tuhan, gitu. Sederhananya gitu, jangan bergaul, gitu. Tapi jangan bergaul tuh maksudnya gimana sih? Kalau jangan bergaul itu bukan berarti nggak boleh berteman. Coba kita bayangin gini ya, kalau kita mau bersaksi, kan Yesus suruh kita bersaksi, menginjil gitu. Kalau kita nggak mau bergaul dengan orang itu kan sulit.
Padahal misalnya kita, tapi di satu sisi Paulus bilang, jangan bergaul sama orang yang nggak mengerti ajaran Tuhan. Nah, tapi kita mau menginjil kepada orang yang nggak ngerti, gimana caranya kalau nggak bergaul? Di sini ada yang bisa kita gali lebih dalam. Yang dimaksud dengan bergaulan itu bukan sekedar relasi biasa, tapi relasi yang dalam. Contoh, persahabatan. Itu benar. Jadi kalau untuk bersahabat kita harus pilih-pilih memang. Jadi ada level sahabat, mungkin kita punya sahabat yang di luar sana yang mungkin gak ikut mengajaran Tuhan. It's okay. Tapi ada batasannya. Jangan sampai dijadikan pedoman rohani kita. Nah, jangan, salah. Mereka gak ngerti ajaran Tuhan, masa kita jadikan pedoman rohani, gak bisa ya. Terus yang kedua, jangan sampai dijadikan pasangan hidup, apalagi gitu ya. Karena pasangan hidup yang paling utama harus takut akan Tuhan, harus dekat dengan Tuhan juga gitu. Yang ketiga, ini sama ya, bukan sumber jawaban rohani kita. Misal kita lagi galau, kita lagi bingung, ini kalau misalnya menghadapi ini bagaimana ya solusinya gitu. Ya kalau kita tanya sama orang yang ngerti ajaran Tuhan, bisa jadi solusinya ngawur gitu. Misal nih, kita lagi contoh ya, kita lagi habis dimarahin orang tua gitu, misalnya dimarahin orang tua atau lagi marah-marah gitu di rumah, terus ini ketemu sama teman gitu. Aduh, aku lagi berantem nih sama orang rumah, gimana ya enaknya? Dan orang ini mungkin nggak kenal Tuhan, nggak ngerti ajaran firman Tuhan. Ya udah minggat aja, atau misalnya ya udah kutuk aja orang tuamu. Nah, bisa jadi muncul solusi yang kayak gitu. Itu kan nggak alkitabiah gitu. Jadi jangan sampai kita menjadikan orang-orang yang tidak atau yang toxic relationship ini, yang toxic ini menjadi sahabat, pasangan hidup atau pedoman rohani. Gitu. Tapi kita tetap mengasihi mereka. Kita tetap mengasihi mereka, kita tetap mendoakan mereka. Gitu. Jadi ingat ya, menjauhi bukan berarti tidak mengasihi. Menjauhi bukan berarti nggak berteman. Tapi kita membatasi hubungan kita dengan mereka. Gitu. Nah, terus bagaimana dengan hubungan-hubungannya nggak bisa kita jauhi, nggak bisa kita putuskan. Atau mungkin kita merasa kayak, tapi aku udah berteman 20 tahun loh, eman-eman nih kalau nggak dilanjut gitu kan ya. Ya it's okay, Alkitab juga mengajarkan bagaimana cara kita menghadapi toxic relationship. Jadi supaya kita bisa bertahan, bahkan kita juga bisa saja nih mengubah mereka yang toxic menjadi nggak toxic lagi. Coba kita lihat dulu ya, ada hubungan apa sih yang nggak boleh atau yang nggak bisa kita putuskan gitu. Next. Nah ini ada 3 hubungan yang nggak boleh diputuskan. Pertama hubungan keluarga, nggak mungkin dong awal orang tua sama anak ya selamanya orang tua dan anak. Mau pisah kakak pun tetap status biologisnya tetap sama gitu. Walaupun secara hukum berbeda tapi biologis tetap sama, nggak bisa dipisahkan. Tuan dan hamba misalnya. Apalagi kalau terikat dalam kontrak yang berjangka waktu. Ya udah dalam jangka waktu itu mau nggak mau dia atasanmu gitu. Atau misalnya dia dalam organisasi, ketua organisasi, menjabat sebagai pengurus organisasi selama setahun, ya udah selama setahun itu mau nggak mau dia ketuamu, nggak bisa kita menghindar atau menganggap dia bukan ketua, itu nggak bisa. Apalagi yang ketiga suami dan istri, karena kalau udah disatukan sama Tuhan nggak boleh dipisahkan, itu ya. Itu adalah 3 hubungan yang tidak boleh diputuskan. Coba kita lihat ayatnya deh. Next slide. Efesus 6 ayat 1-4. Ini ya aturannya dari firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu, jadi gak cuma anak-anak yang dapat perintah. Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu dulu. Ini untuk orang tua dan anak-anak. Jadi hubungan orang tua dan anak-anak ya harusnya seperti itu. Orang tua mendidik anaknya, anaknya menghormati orang tuanya. Apapun yang terlepas dari apapun sikap mereka kepada kita. Apapun terlepas dari kondisi anak kita. Mungkin kalau nanti kita punya anak gitu ya. Anak kita terhadap kita gitu. Kalau yang sekarang mungkin kita terhadap orang tua kita gitu. Apapun yang terjadi terhadap orang tua kita terhadap kita tetap harus hormat gitu. Yang selanjutnya, ayat 5-6. Ini adalah hubungan antara hamba dan tuan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu
yang di dunia, sudah jelas ya, bukan hanya Tuhan yang di surga, tapi Tuhan di dunia, dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Nah, mungkin di sini banyak juga teman-teman yang udah bekerja, dan juga mungkin punya atasan di tempat kerjanya, itu sama. Jadi kita harus memiliki hati yang takut dan gentar, dengan tulus hati. Bahkan spesifik ditulisnya taat kepada Kristus. Jadi kita harus memiliki ketaatan yang sama seperti kita taat dengan Tuhan, gitu. Jadi ini adalah hubungan yang kedua yang nggak boleh diputuskan. Kalau yang ketiga suami istri bisa dibaca nanti sendiri di pasal 5, itu lebih panjang. Tapi ini adalah dua yang paling utama yang mungkin kita relate gitu ya. Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan atasan, seperti itu. Atau mungkin relasi lainnya, pertemanan yang kita merasa eman untuk kita lepas gitu. It's okay, nggak masalah. Tapi bagaimana cara kita menghadapi hubungan-hubungan toksik seperti ini? Kayak kita nih mungkin kita nggak sampai merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kita udah lelah mental ngadapin dia, kita udah lelah fisik menghadapi dia, atau mungkin kita udah menjadi pemarah, atau mungkin kita hampir menjadi merusak karakter kita kayak gitu. Nah, bagaimana kita ngadepinnya? Coba kita lihat yang pertama. Cara untuk menghadapi toxic relationship yang pertama adalah berserah kepada Tuhan dan masuk ke hadiratnya. Out of topic dikit, ini ada 3 cara untuk menghadapi toxic relationship. Dan ini semua bukan aku yang bikin, tapi ini adalah jawaban dari doa di mana ketika aku menghadapi sendiri toxic relationship, Tuhan sendiri atau Roh Kudus sendiri yang kasih tuntunan. Apa nih yang harus dilakukan kalau menghadapi seperti ini? Kalau seperti ini bagaimana? Kalau ini gimana? Yang pertama, aku dapatnya yaitu berserah kepada Tuhan dan masuk ke hadiratnya. Coba kita lihat ayatnya. Matius 11 ayat 28, ini terjadi ketika Yesus berbicara pada murid-muridnya, yaitu ajakan tentang juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, di sini aku benar-benar merasakan ayat ini itu ketika aku lagi sedang ada masalah. Jadi aku lagi dengan emosi gitu ya, karena ada relasi yang lagi tidak mengenakan waktu itu. Dan aku merasa kayak, kok gini sih, kok mereka gak bisa ngerti aku gitu. Itu benar-benar kayak, itu bikin aku capek. Karena yang gak hanya dengan secara verbal, tapi secara perbuatan pun juga menyakiti aku gitu. Udah masuk ke merusak kehidupan gitu. Tapi aku gak bisa melepaskan relasi ini gitu. Akhirnya belum tahu mau gimana, mau ngapain, udahlah. Waktunya berdoa, menyembah Tuhan, aku mau nyembah Tuhan gitu. Dan ketika menyembah Tuhan, di situ Tuhan tuh hadirat Tuhan rasanya luar biasa melegakan, luar biasa mendamaikan sejahtera, memberi damai sejahtera gitu. Itu seolah-olah kayak dibisikin gini, yang kasih kekuatan tuh aku gitu, A besar gitu. Yang kasih kekuatan tuh Tuhan. Jadi tugas kita tuh cuma jalani aja. Kalau capek ya udah balik lagi ke Tuhan. Tuhan, aku minta kekuatan. Masuk ke hadirat Tuhan, Tuhan sertai aku gitu. Nah, mulai saat itu aku selalu percaya kalau Tuhan yang menyertai, tapi juga ingat kita harus jaga hubungan sama Tuhan. Kalau kita yakin Tuhan menyertai tapi kita sendiri nggak menganggap Tuhan ada, kita nggak pernah menyembah Tuhan, ya sama aja gitu. Selalu ingat Tuhan itu ada, selalu melekat ke hadiratnya, supaya apa? Supaya kita dapat kekuatan untuk menghadapi toxic relationship. Itu yang pertama. Yang kedua, next. Nah, yang kedua adalah belajar untuk mengampuni dan rendah hati. Ini cukup berat sih, karena aku sudah mengalami sendiri ketika waktu itu, ini ketika aku lagi bekerja gitu ya, di kantor gitu. Aku punya atasan yang paling ya dikenal di satu kantor tuh anggapannya, ya pokoknya jangan berurusan terlalu banyak lah sama orang ini gitu, nanti nggak mood gitu. Jadi memang atasanku ini orangnya moody dan banyak yang kayak lebih baik jangan diganggu kalau lagi nggak mood kayak gitu. Aku sempat marah karena suatu permasalahan waktu itu. Permasalahan sederhana tapi aku marah gitu. Aku marah bahkan sampai menaikkan nada gitu, meninggikan nada ketika berbicara. Ketika pulang aku nyesel kayak harusnya aku nggak bersikap seperti itu. Tapi kenapa? Aku loh udah masuk hadirat Tuhan. Aku loh udah berusaha mengalah selama ini gini. Kenapa kok aku nggak
kok aku bisa tetap parah gitu. Akhirnya di situ pas waktunya bantuan lagi, Tuhan kasih jawabannya. Kamu udah ngampuni belum? Gitu. Langsung kayak, ya kan aku udah ngampuni, aku udah maafin, aku gak permasalahin lagi. Beneran. Mengampuni itu artinya gini loh. Nah itu menarik. Aku catat. Dan itu juga pernah Pak Gem sampein. Jadi mengampuni itu artinya adalah hutang kesalahan telah lunas. Jadi gak perlu lagi dibayar, gak perlu lagi dipertanggungjawabkan. Aku langsung merasa kayak, oh iya ya, aku menganggap aku udah mengampuni, tapi aku masih merasa orang ini harus bertanggung jawab. Orang ini harus memperbaiki kesalahannya. Itu belum berarti mengampuni. Mengampuni artinya kita sudah gak peduli lagi, dia mau perbaiki kesalahan apa tidak, itu urusan dia sama Tuhan. Urusan kita adalah mengampuni artinya melunaskan hutang dia, kesalahan dia, kita lunasin. Kita nggak lagi perhitungkan kesalahan dia. Itu mengampuni yang paling tulen. Aku langsung merasa, oh iya ya, selama ini aku nggak benar-benar mengampuni gitu. Terus aku mikir lagi, tapi kalau aku kayak gitu terus, kan capek lama-lama. Masa aku harus mengalah? Emang sih aku harus rendah hati, tapi masa aku harus mengalah terus gitu? Kan itu tanggung jawab dia gitu. Itu kan bagian dia untuk melakukan ini gitu. Tapi kan akhirnya, itu di satu sisi lagi, Roh Kudus bilang, rendah hati itu bukan berarti, memang rendah hati itu gini, rendah hati bukan soal mengalah, tapi ketaatan. Karena rendah hati adalah perintah dari Tuhan. Bukan soal siapa yang mengalah, bukan soal siapa yang seharusnya mengalah, tapi kamu mau taat apa enggak? Oh iya, oke, kalau gitu motivasi rendah hatinya harus dibalik. Bukan untuk mengalah, tapi untuk taat kepada Tuhan. Itu setelah aku menjalani itu rasanya lebih mudah. Bahkan aku sempat 2 minggu atau 3 minggu kemudian sempat mengalami hal yang sama lagi. Tapi damai sejahtera lebih terasa waktu itu. Karena apa? Udah ngerti apa yang Tuhan mau. Udah ngerti apa yang Tuhan maksud. Yaitu dari mengampuni dan juga rendah hati. Gitu. Itu yang kedua untuk menghadapi toxic relationship. Lanjut, yang ketiga. Kan kita tentunya nggak mau nih, hanya kita doang yang bertahan kan, nggak mau hanya kita aja yang berjuang gitu. Ya kalau kalau berjuang sendirian kan capek gitu kan ya. Kita maunya orang yang toksik ini juga bisa berubah, amin? Amin ya. Nah kalau yang toksik kita mau orang ini bisa berubah ya kita harus kasih tahu kesalahan dia di mana. Kita harus menegur dengan kasih tentunya. Kedua kita harus berdamai. Damai ya, nggak boleh kita berantem dengan orang itu. Dan yang ketiga kita harus mendoakan. Gitu. Coba kita lihat ayatnya ya. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Apabila saudaramu berbuat dosa, saudara itu nggak harus yang punya ikatan darah ya. Siapapun yang punya relasi dengan kita berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi Yesus sendiri yang ngomong. Kalau saudara kita, teman kita, relasi kita itu punya dosa, melakukan sesuatu yang toksik, tegur dia. Supaya siapa tahu nih, kita tegur, oh gitu ya, ternyata aku yang salah gitu. Ya udah, selesai kan. Habis itu akhirnya bisa teman lagi dengan baik, nggak ada toksik lagi. Tapi kalau ngotot, sebenarnya di ayat berikutnya juga ada itu. Ayat 16, ayat 17, itu dibilang, ya udah bawa saksi. Kalau misalnya satu orang nggak bisa negur, bawa saksi nih, teman yang lain buat bantu negur kayak gitu. Atau bahkan kalau dia 17 ekstrim, bawa ke hadapan jemaat gitu. Atau kalau masih nggak mempan lagi, perlakukan dia sebagai pemungut cukai. Perlakukan dia sebagai orang yang nggak mengenal firman. Ya itu artinya sama dengan yang disampaikan Paulus. Yaitu jauhi mereka. Gitu. Tapi kita tetap mengasihi mereka. Nah terus kalau kita udah jauhi mereka, terus kita nggak bisa ngubah mereka lagi dong. Salah, kita tetap bisa mengubah mereka, tapi nggak secara langsung. Kita bisa mendoakan mereka. Coba kita lihat ayat berikutnya. Di Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini nggak hanya berlaku ke dalam doa minta sesuatu. Nggak hanya berlaku dalam doa minta kesembuhan. Tapi termasuk kita mendoakan perubahan kepada seorang itu sangat berlaku loh. Ini ada seorang teman, dia punya atasan yang toksik.
Bahkan suatu hari dia tuh sampai kayak stres banget gara-gara disuruh kerja ini kerja itu, bahkan kayak gak dapat waktu istirahat, udah lewat dari jam pulang kayak gitu. Toksik lah intinya. Bahkan kalau kesalahannya minor pun tuh juga dimarahinnya luar biasa. Tapi ya karena itu atasan sendiri, gak mungkin dong ditegur, gak berani lah. Akhirnya apa ya, cuma bisa doain setiap malam berdoa, didoakan, dibawa dalam doa. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, intinya terdapat perubahan sikap dari atasan ini gitu. Terdapat perubahan sikap kayak, apakah ini habis menang lotre atau gimana, gak tahu. Tapi kita bisa percaya, karena kuasa doa itu besar kuasanya. Doa itu besar kuasanya, bisa mengubah orang juga, bisa mengubah orang yang toksik menjadi gak toksik lagi. Jadi ini cara kita menghadapi orang yang toksik. Yaitu yang tadi pertama adalah kita berserah kepada Tuhan untuk kekuatan kita sendiri. Yang kedua, kita mengampuni dan tetap rendah hati sebagai tindakan kita. Dan yang ketiga adalah kita menegur dan juga mendoakan orang yang toksik gitu. Mendoakan ini nggak hanya untuk yang toksik ya. Semua bisa kita doakan karena doa ini besar kuasanya. Yang lain pun juga bisa. Saat kita mungkin lagi menginjil, kita dapat kesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada mereka, tapi mereka menolak, itu bisa kita doain juga. Tuhan lembutkan hati dia, jamah hati dia supaya kenal Engkau lebih dalam. Itu juga bisa. Mungkin kita habis hot mendoakan orang, kita doakan supaya dia bisa mengenal Tuhan. Itu juga bisa. Siapapun, bahkan stranger, mungkin kalau kita habis ketemu dengan penjual bakso, terus kita ngobrol, kita merasa orang ini baik, kita ingin dia diselamatkan juga, doakan aja. Tuhan berkatilah penjual bakso yang tadi, supaya dia bisa mengenalmu lebih dalam. Itu juga bisa. Doa itu bisa untuk siapa aja. Termasuk juga yang toksik gitu. Jadi kalau kita punya teman yang toksik atau hubungan yang toksik, doakan dia gitu. Oke, jadi untuk kesimpulan, bisa kita teks. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam toxic relationship. Saat hubungan mulai merusak dirimu atau karaktermu, atau bahkan hubunganmu dengan Tuhan, tinggalkan, jauhi, tapi tetap mengasihi. Next. Tapi jangan pernah menyerah untuk tetap mengasihi mereka. Jangan putus asa berdoa bagi mereka, karena Tuhan yang selalu menyertai dan memberi kekuatan. Amin. Oke, mari kita menyembah Tuhan sebentar. Saya undang WL untuk maju ke depan, main musik. Kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita percaya juga kita dapat perintah untuk mengasihi sama kita. Tapi kita tahu mungkin kehidupan itu sulit. Ada juga teman-teman kita yang toksik. Tapi jangan pernah menyerah. Tuhan gak pernah janji kalau teman-teman kita gak pernah toksik gitu. Tuhan gak pernah janji kehidupan kita mulus-mulus aja. Tapi Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan yang menyertai kita, sehingga kita mampu untuk tetap mengasihi mereka. Jadi jangan pernah menyerah, jangan berputus asa untuk tetap mengasihi teman-teman kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Mari teman-teman kita nyatakan dengan hati kita yang paling dalam. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Saya undang teman-teman bagi berdiri. Kita naikkan pujian dari jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sembah Tuhan, haleluya. Sembah Tuhan, Dia Raja mulia, agunglah kuasa-Nya. Dia yang beri kekuatan, Dia yang beri kelegaan. Hanya Tuhan yang hidup, Dia yang perkasa. Sembah Tuhan, haleluya. Yesus, agunglah nama-Mu, mulialah Tuhan. Dialah Ramayadun, Dialah Ramanade, Shikaramala-narade, Dialah Ramanado, Dialah Ramanade. Haleluya. Yesus, Caraboho, Dialah Mayanade, Dialah Ramanado, Dialah Manade, Caradoho, Dialah Namayanado, Dialah Namananade. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan mulia, masyurlah nama-Mu, hebatlah kuasa-Mu. Ku percaya Kau Tuhan selama-lamanya. Kau agungkan, Kau yang perkasa. Dialah Ramayarado, Syarado, Dialah Ramayana Malarado, Dialah Ramaya-Ramaya-Ranade. Haleluya. Oh, 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 oh. Haleluya.
hamba Tuhan, saya minta teman-teman untuk fokus kepada Tuhan. Saat ini hanya Tuhan dan teman-teman pribadi yang tahu mungkin ada toxic relationship yang kalian hadapi. Kita udah belajar untuk menjauhinya, tapi kita tetap mau mengasihi mereka. Yuk, kita mulai praktekkan. Mungkin teman-teman punya satu atau mungkin lebih nama yang kalian merasa toksik. Bawa nama itu ke hadapan Tuhan. Nyatakan kalau kita mau mengampuninya. Nyatakan dalam hati masing-masing, Tuhan, aku mau mengampuninya. Kesalahannya bukan lagi hutang bagiku. Aku mau mengampuninya, aku mau mengasihinya. Tuhan, aku juga serahkan orang ini agar Engkau bentuk hatinya, Engkau jamah hatinya, supaya mereka bisa mengerti kebenaran, mereka bisa mengerti apa yang salah dari mereka. Tuhan, pakailah hati masing-masing kami, biarlah kami bisa menjadi alat-Mu untuk mengubah mereka. Tuntun kami, beri kami hikmat, supaya kami bisa menjadi alat-Mu untuk memenangkan jiwa mereka, Tuhan. Biarlah teman-teman kami yang toksik ini bisa menjadi jiwa baru bagi-Mu, bisa menjadi murid-Mu yang lain, Tuhan. Teman-teman mungkin adalah orang ini, mungkin teman kita, atasan kita, atau mungkin keluarga kita, siapapun itu. Bawa mereka ke hadapan Tuhan. Katakan, aku mengasihi mereka, Tuhan. Aku mengampuni mereka. Tuhan, bentuk mereka. Tuhan, kuatkan aku untuk menghadapi mereka. Tuhan, jamah hati mereka. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, ubah hatinya. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari hati kita masing-masing. Menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur atas firman yang Kau berikan. Hamba-Mu telah berhenti bicara, tapi firman-Mu kekal sampai selama-lamanya. Biarlah firman ini bisa berakar, bertumbuh kuat dalam hati kami masing-masing, dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuntun kehidupan kami, biar kami bisa selalu melakukan apa yang Kau kehendaki. Pakailah kami untuk bisa menjadi alat-Mu untuk memenangkan toxic relationship, Tuhan. Pimpin setiap hidup kami, biar kami bisa menang melawan toxic relationship. Jangan sampai kami terjebak dalamnya, tapi pakai kami untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Kami bersyukur, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk teman-teman. Puji Tuhan. Mungkin ada beberapa pengumuman ya untuk ibadah ini. Jangan lupa teman-teman, hari Sabtu kita ada komsel seperti biasa ya. Cuman komsel di Sabtu ini agak spesial karena kita akan merayakan 7
17 Agustusan. Jadi kita ada komsel seperti biasa, pujian penyembahan, sharing firman. Tapi yang spesial akan ada lomba-lomba Agustusan. Jadi jangan dilewatkan, oke? Semuanya wajib datang, oke? Kalau bisa ajak teman-temannya yang belum berkomunitas, belum bergereja, ajak mereka karena kita rindu generasi muda ini semakin mengenal Tuhan. Amin. Amin. Oke. Jangan lupa juga teman-teman, kita pada tanggal 27 September tahun ini ya, akan ada special service di mana kita menyambut mahasiswa-mahasiswa baru. Kita rindu ada mungkin anak-anak rantau yang dari luar kota, luar pulau, di mana mereka datang ke kota ini untuk bersekolah, untuk di kampus-kampus, tapi mungkin mereka masih bingung harus beribadah di mana, mereka mencari gereja. Jadi kita mengadakan ibadah penyambutan mahasiswa baru. Mungkin teman-teman ada teman, ada adik tingkat atau siapapun yang ada di kota ini dan mereka belum punya tempat beribadah, boleh diajak. Tanggal 27 September special service. Oke, kemudian ada satu lagi pengumuman, boleh tolong ditampilkan. Nah, ini ada training penjala angkatan yang ke-25. Ada yang belum pernah ikut, boleh angkat tangan? Angkat tangan aja, jangan malu-malu. Yang belum pernah ikut? Oke, ada beberapa ya yang belum pernah ikut. Yuk ikut sama-sama gitu. Dimana kita mungkin sering bingung ya, gimana sih kita menjangkau jiwa? Mungkin kita bingung gimana caranya. Nah, di sini kita belajar bersama-sama untuk kita mengerjakan amanat agung, oke? Jadi itu masih tanggal 23 sampai 26 Oktober. Tapi kursi terbatas, jadi untuk teman-teman boleh segera mendaftar, oke? Oke, kalau begitu kita tutup ibadah ini dengan doa. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk ibadah dewasa muda ini bisa berjalan dengan lancar. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk Nando yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau memberkati dia Tuhan dalam apapun yang dilakukan. Dalam pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya Tuhan. Biar Engkau yang urapi dia, Engkau yang sertai dia Tuhan. Apapun yang dia lakukan menjadi berhasil di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi kami ini Tuhan, untuk komunitas kami ini Tuhan. Kiranya Kau pakai komunitas ini semakin lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami bisa menjangkau generasi muda. Kami bisa menjadi alat-Mu untuk kami semakin bertumbuh bersama-sama dan berbuah bersama-sama di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami untuk menyenangkan-Mu, hidup kami untuk memuliakan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah disampaikan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa menghadapi setiap orang Tuhan dengan kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Biar kami memiliki kasih-Mu Tuhan, kami bisa mengasihi sesama kami dengan kasih yang tidak terbatas Tuhan. Kami tetap mengasihi mereka, kami tetap mencintai mereka, apapun Tuhan yang mungkin terjadi. Hati kami Tuhan, biar hati kami semakin seperti hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ini Bapa, GBI House of Peace. Berkati juga Gembala Pak Hari dan beserta keluarganya Tuhan, berkat yang sama untuk beliau Tuhan, untuk kesehatan, kedamaian, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah di dalam keluarga beliau Tuhan. Juga membimbing domba-dombanya Tuhan di tempat ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia, dari pemerintahannya yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Kami minta hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan bagi pemerintah kami Tuhan. Mereka membuat keputusan-keputusan sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Ini kami juga Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Kiranya Kau memakai kami lebih lagi Tuhan. Jadi alat-Mu Tuhan, jadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Jadi partner-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk mengasihi semua orang Bapa seperti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan. Teman-teman, mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dari segala yang terbaik dari Allah Bapa. Kasih-Nya yang sempurna dengan pertolongan Roh Kudus memampukanmu
melakukan kehendak Bapa sampai akhir kehidupan kita. Kita yang sudah menerima berkat itu sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.